Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan tentang rencana pembelajaran semester. Kebetulan Alhamdulillah saya diberikan amanat oleh lembaga Universitas Singapura Bangsa Karawang untuk mengampu yang pokok 3 mata kuliah. Pertama adalah yang akan disampaikan bagaimana rencana pembelajaran semester atau RVS proses manufaktur. Di dalam kurikulum 2016 Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Singapura Bangsa Karawang, yaitu bobotnya SKS ada 3, ya ini ada 3. Ini kode mata kuliahnya TIN 61631. Ya, program teknik industri. Adapun capaian pembelajarannya kita bisa lihat adalah mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa ataupun engineering previous untuk menyelesaikan masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi, meliputi manusia, material, peralatan, dan energi ataupun informasi. Ya, secara definisi ada 3 ya mata kuliahnya. Pertama, bagaimana memahami jenis-jenis proses pembentukan material, pemesinan, finishing, beserta karakteristik dan pemakaian dalam industri manufaktur. Ini terdiri dari capaian pembelajaran 2. Yang kedua adalah mampu membuat rencana proses untuk suatu proses tertentu yang diberikan. Yang ketiga adalah menjalankan rencana proses yang dibuat pada benda kerja nyata dengan proses machining. Nah, adapun secara singkat mata kuliah ini akan disampaikan nanti adalah bagaimana menggunakan pendekatan, yaitu pendekatan student centered learning, ya, dengan menggunakan metode problem based, di mana mahasiswa dikelompokkan dalam sebuah grup masing-masing 3-5. Lalu pembelajaran diawali dengan merumuskan sebuah permasalahan ataupun sebuah topik, isu-isu yang menjadikan topik yang saling hangat yang dibicarakan. Lalu mereka mencari sumber-sumber relevan ataupun sumber-sumbernya. Lalu dikelompokkan dalam kelompok kecil, lalu melaporkan dengan tingkat kelas ataupun dalam bentuk presentasi kelompok. Setelah mendapatkan masukan tanggapan, maka kelompok akan melaporkan dan membuat laporan kinerja. Nah, itu tugas-tugas yang akan dilaksanakan. Ya, penilaian dilakukan tentunya bersifat objektif, baik waktu pelaporannya, sistematikanya, waktu presentasinya, disesuaikan dengan referensi-referensi yang telah disampaikan. Dan mata kuliah ini adalah mata kuliah yang ada praktikumnya. Ya, jadi 3 SKS teori dan 1 SKS adalah praktikum. Ya, praktikum. Ya, di mana praktikum itu menyampaikan tentang atau membuat, mengerjakan, mengoperasikan mesin-mesin konvensional seperti bubut, ya, milling, welding, sawing, ya, pokoknya jenis-jenis semua jenis manufaktur dalam hal ini. Untuk apa? Untuk memberikan kesan, untuk memberikan pengalaman, untuk memberikan dasar kepada mahasiswa dalam rangka memperkenalkan dasar-dasar keteknikan. Ya, syukur-syukur kalau di antara mahasiswa itu sampai bisa, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, ya nanti akan dikembangkan dengan teknik-teknik lain. Materi pembahasan adalah dasar-dasar manufaktur modern,
proses pengecoran, proses pembentukan, pemesinan, proses plat metal, ya proses pemesinan, teknologi fahat, mesin operasi, gerinda, pengelasan, membuat rencana proses, suatu benda kerja, memilih parameter proses yang dibentukkan benda kerja, menjalankan mesin. Nah, itu sebagai proses pembelajarannya. Adapun rujukan yang sebagai rujukan ataupun referensi ini bisa dilihat ya, dosen utama, hal-hal yang ditugaskan. Ini kalau dilihat dengan pembelajaran pencapaian RPS ini adalah bisa dilihat dari 16 kali pertemuan ini ya. Ada prosesor, proses metodologi, semuanya kita pelajari di dalam pertemuan teori-teori ini. Ini bagian daripada yang terpenting. Itu intisari daripada pertemuan mata kuliah proses manufaktur itu, mahasiswa bagaimana mampu membuat perencanaan, mampu mengoperasikan mesin-mesin konvensional dan mesin modern, mampu membuat desain, mampu menghitung bill of material, dan bagaimana mampu mengintegrasikan meliputi manusia, material, peralatan, dan energi, termasuk di dalamnya informasi. Itu mata kuliah yang pertama. Mata kuliah kedua adalah analisis dan estimasi biaya. Kami diberikan kesempatan, ya. Syarat utamanya adalah harus lulus dulu adalah pengantar teknik industri. SKS 2 berada di semester 3. Ya, semester 3. Lihat bagaimana capaian pembelajarannya. Mahasiswa memahami proses pencatatan keuangan dan mampu membaca laporan keuangan serta mengidentifikasi, menentukan alokasi, dan melakukan kalkulasi biaya untuk perencanaan dan pengendalian. Nah, apa tujuannya nih? Deskripsinya yaitu mahasiswa mampu memahami metode proses pencatatan keuangan, menyusun laporan keuangan dan analisa laporan keuangan ataupun rasio-rasio, memahami ataupun mampu memahami menganalisis laporan keuangan dan neraca perusahaan publik dari surat kabar misalkan, ataupun perusahaan yang dijadikan tugas nantinya. Deskripsinya seperti ini. Mata kuliah ini adalah lebih ditekankan adalah proses akuntansi biaya, laporan keuangan, konsep biaya, biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya pabrik tak langsung, kalkulasi biaya pesanan, kalkulasi biaya proses, produk samping, dan produk gabungan, sistem biaya standar, analisis variasi, dan analisis titik impas. Jadi, bagaimana pengembaliannya ataupun break even point-nya. Sampai sana untuk mempelajari analisis biaya. Ya, bisa dilihat ini pokok bahasannya yang akan disampaikan, termasuk di sini ada LIFO, ada PIPO, ya pencatatan biasa dan sebagainya. Ya, pada titik akhirnya adalah intisari daripada analisis ini adalah bagaimana mahasiswa bisa membaca laporan keuangan, lalu dianalisis, setelah itu merencanakan ke depannya. Ya. Mata kuliah yang ketiga adalah mata kuliah gambar teknik. Nah, alhamdulillah saya diberikan amanat memegang mata kuliah gambar teknik yang sangat basic sekali bagi orang teknik. Ini ada 2 SKS, ya, syaratnya tidak ada karena baru ini semester 1. Semester 1 alhamdulillah kami diberikan kepercayaan. Apa deskripsinya dari capaian pembelajarannya? Mahasiswa mampu melakukan pengukuran geometris suatu produk untuk keperluan pembuatan gambar teknik. Lalu mahasiswa mampu membaca gambar teknik suatu produk untuk keperluan selanjutnya dalam lingkungan teknik industri, seperti pengendalian mutu dan perencanaan proses. Lalu mahasiswa mampu membuat gambar teknik suatu produk, ya objek, VAT. Ya, untuk apa akhirnya? Membuat bill of material ataupun gambar teknik suatu produk di bagian. Jadi
Deskripsi daripada capaian pembelajaran, mahasiswa mampu membuat rencana material. Ya. Adapun capaian pembelajaran lanjutnya adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan angka dan huruf, karena dasar sekali harus mengetahui bagaimana huruf untuk menentukan. Biarpun pada akhirnya nanti mahasiswa secara langsung ya mengerjakan secara manual dulu pada gambar teknik ini, lalu setelah setengah semester atau pertemuan yang ketujuh sama ke-9 dan selanjutnya itu akan langsung kepada software baik AutoCAD, SolidWorks ataupun Inventor. Ini adalah tugas-tugas kami yang akan mengerjakan sehingga mahasiswa mampu selain daripada mengerjakan secara manual pekerjaan gambar itu, tapi juga bisa membaca gambar dan membuat perencanaan gambar tersebut. Karena kita ketahui bahwa teknik industri ke depannya semester 2 ada manufaktur yang telah sampaikan tadi. Di dalamnya tetap ada gambar teknik. Semester 3 ada perancangan sistem kerja 1. Tapi juga ada gambar. Semester 4 juga sama, ada perancangan perancangan sistem kerja 2, itu juga ada gambar. Semester 5 ada sistem produksi juga gambar juga. Semester 6 juga sama. Nah, itu semuanya. Oleh karena itu, gambar teknik ada merupakan salah satu basic yang harus dikuasai oleh para mahasiswa. Mudah-mudahan kami bisa melaksanakan tugas ini sebagaimana yang telah direncanakan. Ini tugas-tugasnya, ya, tugas-tugasnya telah kami rencanakan di dalam semester ini. Ya. Demikian barangkali penjelasan tentang rencana pembelajaran semester 3 mata kuliah yang diampu oleh kami. Kembali lagi, satu adalah gambar teknik yang ada di semester 1. Yang kedua adalah analisis dan estimasi biaya berada di semester 2. Yang ketiga, semester 3, maaf, ada lagi proses manufaktur ada di semester 3. Di semester 2. Nah, ini dan 3 SKS ini. Jadi bobotnya luar biasa. Jadi kita harus benar-benar kepada para mahasiswa untuk bisa merencanakan strategi-strategi bagaimana supaya percepatan pembelajaran di kampus itu tepat waktu. Tepat waktu itu berarti pembelajaran 8 semester atau 4 tahun. Ya, mudah-mudahan dengan memberikan gambaran bahwa perencanaan pembelajaran RPS ini adalah menjadikan gambaran untuk belajar ke depan yang lebih baik lagi. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kata dan kurang berkenan karena keterbatasan dan kekurangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.